Di rumah sakit. "Martha," seru Dion dengan spontan. Dion terkejut melihat Martha yang tiba-tiba berada di ruangannya. Bagaimana bisa dia ada di sini? Pikir Dion. "Iya Dion," jawabnya sembari tersenyum hangat kepada Dion. "Gimana keadaan kamu sekarang? Sudah mendingan?" "Maaf ya, aku gak bawa apa-apa tadi, keburu panik. Jadi aku langsung kemari deh," jelas Martha. Dia terlihat malu-malu karena terus Dion pandangi. Martha berjalan ke arah sofa yang ada di ruangan Dion. Dion memang sengaja meminta Putri untuk memindahkannya ke kamar VIP karena Dion sangat benci satu ruangan yang terlalu berisik, apalagi harus satu kamar dengan pasien-pasien yang lainnya, seperti di kamar rawat inap kelas B. Martha meletakkan tasnya di atas sofa lalu berjalan mendekati kasur Dion. Sedangkan Dion terus memandanginya tanpa berniat menjawab pertanyaannya. "Ini seperti mimpi bagiku. Rasanya tak mungkin sekali wanita ini ada di sini sekarang," pikir Dion. Dion, kok malah melamun sih?" ujar Martha melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Dion. Segera Dion pun tersadar, lalu ia menatapnya meminta penjelasan. "Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Kan bukannya kamu tinggal di luar negeri sekarang?" tanya Dion bingung. Sementara Martha hanya tertawa kecil. "Apanya yang lucu dari pertanyaanku?" tanya Dion lagi. Martha memandangi Dion seraya duduk di tepi kasur. "Aku sebenarnya sudah semingguan yang lalu balik ke Indonesia. Mama papaku membuka cabang di kota ini," jelasnya lagi. Matanya seolah menghipnotis Dion. Dion ingat sekali mata itu, jelas terlihat kerinduan yang begitu besar terus tergambar pada tatapannya. "Apa Martha? Tidak mungkin. Mana mungkin ia masih memiliki perasaan kepadaku. Jelas-jelas aku dulu yang pergi mencampakkannya, lalu memilih Putri dan menikahi wanita itu. Astaga, kenapa saat begini aku harus mengingat perempuan gendut itu sih?" gumam Dion. "Terus kamu tahu aku di sini dari mana?" tanya Dion lagi. "Kenapa wanita selalu saja berbelit-belit sih jawabannya?" gumam Dion lagi. "Oh, tadi aku pergi ke rumahmu untuk melihat keadaan kamu sama Putri. Tapi aku malah bertemu dengan mamamu. Mama bilang kamu kecelakaan dan ya aku segera minta alamat rumah sakit sama mama untuk menemuimu. Aku bersyukur kamu tidak kenapa-napa sekarang," lanjutnya sambil menggenggam jemari Dion. Tentu saja perlakuan Martha itu membuat Dion terkejut, tetapi Dion tak menolaknya sama sekali. "Kamu sudah makan?" tanya Martha. Dion menggelengkan kepalanya. "Kamu ini ya selalu saja begitu. Apa susahnya sih nelen bubur? Kamu tuh harus minum obat Dion, biar cepat sembuhnya," ujar Martha kesal dengan wajah yang cemberut yang malah terlihat manis di mata Dion. "Kamu tahu sendirilah aku bagaimana. Bagiku bubur itu seperti makanan bayi, apalagi rumah sakit. Jangan harap aku mau menyentuh sesendok pun," jawab Dion dengan santai. Dion mengeluh kesakitan saat tangan Martha malah mencubit pinggangnya. "Suka ngeyel kamu tuh kalau dibilangin, 'Sini biar aku yang suapin kamu,' ujar Martha. Martha mengambil mangkok bubur yang tadi diletakkan Putri sebelum ia pergi di atas meja samping kasur Dion. Dion segera meletakkan ponselnya begitu saja di atas bantal, lalu ia ikut duduk di samping Martha. "Itu sendoknya udah kotor, Mar. Mana mau aku makan bubur yang udah kamu aduk-aduk pakai sendok itu," ucap Dion saat Martha hendak menyuapinya. Martha menatapnya bingung. "Loh, kok bisa kotor?" "Biasa, si Putri kan ceroboh. Kalau meletakkan barang gak pernah bener, asal-asalan." Seakan tersadar akan sesuatu, Martha segera beranjak dari kasur. Matanya melihat sekeliling ruangan, mencari sesuatu. Alis Dion bertaut melihat tingkahnya. "Kamu kenapa, Mar?" tanya Dion. "Ngomong-ngomong, istri kamu kemana? Aku baru sadar dari tadi gak ada lihat Putri di ruangan ini." Dion memutar bola matanya malas, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. "Gak tahu, dia itu istri yang gak berguna.
Suaminya lagi sakit, dia malah keluyuran di luar sana. Ujar Dion berbohong. Biarkan aja, toh Putri tidak ada di sini kan sekarang. Berbohong sekali tidak akan membuat rugi kan, gumam Dion. Keluyuran? Masa sih Putri kayak gitu? Ya, kamu gak tahu aja sifat aslinya Putri itu bagaimana. Dan aku baru sadar kalau dia itu bukan wanita yang bisa diandalkan. Selalu saja menyusahkan. Udah membuat malu keluarga aja. Andai waktu bisa berputar. Sungguh aku menyesal dulu meninggalkanmu dan memilih dia, ujar Dion memasang wajah menyesal. Martha lalu kembali duduk di tepi ranjang Dion, matanya menatap kasihan kepadanya. Kamu yang sabar ya, sekarang kan ada aku di sini yang bakal ngerawat kamu sampai kamu sembuh total, ujar Martha dengan tulus. Dion menatap mata Martha dan mencari kebohongan di sana yang sama sekali tak Dion temukan. Dion menggenggam kedua tangan Martha. Martha sedikit terkejut atas sikap Dion, namun ia tetap tersenyum dan membalas genggaman itu. Kedua mata mereka seolah terkunci untuk saling mengagumi satu sama lain, seakan mengundang cinta yang dulu tumbuh kembali. Kamu tahu Mar, semenjak aku sadar kalau Putri bukanlah wanita yang baik untuk mendampingiku, aku selalu menyesali keputusanku yang dulu untuk meninggalkanmu. Dan beberapa hari ini aku terus kepikiran untuk menceraikannya. Aku rasa memang tidak ada lagi alasan untuk aku mempertahankan hubungan kami. Kamu yakin mau meninggalkan Putri? Tanya Martha. Dion mengangguk mantap tanpa keraguan. Lagi pula sudah keputusanku sudah bulat kok. Semakin lama aku satu rumah dengannya membuatku makin muak untuk terus berlama-lama melihatnya. Martha menghembuskan nafasnya. Perlahan wajahnya yang sangat cantik tersenyum hangat kepada Dion, seolah mencoba memberikan Dion kekuatan. Kalau itu keputusanmu ya udah, selagi itu pilihan yang tepat dan bisa membuatmu nyaman, tidak apa-apa. Dion mencium kedua tangan Martha, tak lepas pandangan Dion menatap wajahnya. Coba aja aku tidak menikahi Putri yang dulu. Bodohnya aku telah menyadari bahwa aku telah menyia-nyiakan permata indah demi kaleng bekas seperti Putri. Putri berdiri mematung di balik pintu kamar Dion dirawat. Perkataannya barusan seperti belatih yang menyayat-nyayat hati Putri. Sakit sekali rasanya. Tadi setelah keluar dari rumah, Putri segera kembali ke rumah sakit dengan menaiki angkot. Putri tak mungkin meninggalkan Dion sendirian. Bagaimana kalau dia butuh sesuatu? Aku harus berada di sampingnya. Dan aku yakin perkataan mama tadi tidak semuanya benar. Mana mau Mas Dion meninggalkanku, dia sangat mencintaiku, pikir Putri. Tapi saat sudah sampai di rumah sakit, Putri berjalan menuju ruangan Dion. Namun langkah Putri terhenti di depan pintu yang sedikit terbuka saat mata Putri menangkap ada seorang wanita di ruangan Dion. Lama Putri menebak siapa wanita itu. Dia tak bisa mengenalinya karena dia membelakangi Putri. Putri mencoba untuk mendengarkan sejenak apa yang tengah keduanya bicarakan. Putri yakin wanita itu pasti salah satu teman kerja Dion di kantor. Namun dugaan Putri salah. Tatkala Dion menyebutkan nama perempuan itu yaitu Martha, cinta pertama Dion. Bagaimana Martha bisa ada di sini? Tanya Putri. Putri mencoba mendengarkan pembicaraan mereka dari celah pintu. Putri mendengarkan percakapan mereka hingga kalimat yang keluar dari bibir Dion sukses menohok hati Putri. Tega sekali ia menjelekkan istrinya di depan wanita lain. Terlebih lagi itu mantan kekasihnya. Semakin menjadi menjelekkanku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Putri menangis tanpa suara. Mas Dion sudah sangat keterlaluan. Ia bahkan berencana untuk meninggalkanku, pikir Putri. Putri mundur beberapa langkah dari pintu. Ia membekap mulut saat tangisannya semakin tidak bisa dibendung lagi. Putri berlari sepanjang koridor rumah sakit. Ia tak memperdulikan orang-orang yang memandang Putri aneh. Lebih baik aku pergi saja dari sini daripada harus mendengarkan terus kalimat hinaan Mas Dion yang meluncur begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Putri berlari meninggalkan gedung rumah sakit lalu menuju ke arah gang kecil. Kaki Putri lemas sekali, rasanya seakan nyawanya hilang begitu saja saat Putri sudah tak berarti bagi Dion lagi. Tega sekali kamu Mas berpikir untuk meninggalkanku.
Aku saja tidak pernah berpikir jelek, apalagi menjelekkanmu di depan orang lain atas sikapmu selama ini. Tapi kamu begitu lantang sekali membuat diriku terlihat buruk di depan orang banyak. Dan sekarang kamu malah membuatku semakin terlihat buruk di depan mantan pacar kamu, Mas. Apa salahku? Apa salah yang Putri perbuat, Mas? Hingga Mas Dion sebenci ini sama Putri, gumam Putri. Putri menangis di sepanjang jalan gang. Biarkan langit dan Tuhan yang menjadi saksi bisu kandasnya pernikahanku ini. Ternyata perkataan mama tadi itu benar ya. Ya Tuhan, apa harus dengan cara ini hubunganku berakhir? Kenapa ujian terus saja datang kepadaku? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku mati saja? Iya, lebih baik aku mati saja sekalian, agar Mas Dion senang bisa melihat jasadku nanti, batin Putri. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Perlahan Putri berjalan keluar dari gang kecil itu. Bila aku mati, aku tidak akan merasa sakit lagi kan? Beban hidupku tak akan kurasakan lagi. Sudah cukup penderitaan yang aku terima selama ini. Mas Dion pasti bakalan bahagia karena dia tak perlu repot-repot menceraikanku. Karena aku sendirilah yang akan mengakhiri semua ini. Putri melangkah lalu berdiri di tengah jalan. Ia berharap kendaraan yang melaju di depannya bisa membuat Putri untuk menuju kematian. Namun harapan Putri itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Mobil Pajero putih itu berhenti mendadak tepat di depan Putri. Samar-samar Putri dengar seorang laki-laki meneriaki Putri. Aduh, kepala aku pusing sekali. Rasanya dapat Putri rasakan sebuah tangan menyentuh bahunya. Hingga kesadaran Putri pun hilang dan dia pun pingsan. Bersambung.